Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 23 kelas 2 CB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan ke-11 pada mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita akan membuatkan sebuah akselerator, proximity, dan juga light yang nantinya akan ditampilkan ke text field. Dimana kita akan membuat login dengan kamera yang nantinya akan menampilkan hasil capture beserta lokasi pengambilan. Nah, pertama kita akan masuk ke bagian accelerometer, proximity, and light sensor. Nah, saya akan membuka dulu di mana saya meletakkan ketiga sensor itu. Nah, jadi kita masuk ke materi singkat. Jadi accelerometer itu merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan atau acceleration perangkat di sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Bisa digunakan untuk deteksi gerakan, deteksi rotasi layar, juga fitur step, counter, atau pedometer. Nah, kemudian untuk proximity sensor itu merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi kedekatan objek terhadap layar. Biasanya dipakai untuk menonaktifkan layar saat telepon dan mendekatkan ke telinga, kemudian gestur, misalnya tap dengan tanpa menyentuh layar. Kemudian ada light sensor. Nah, light sensor itu digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di sekitar perangkat. Biasanya dalam satuan lux. Dipakai untuk mengatur kecerahan layar otomatis, aplikasi cuaca atau kondisi ruangan. Nah, untuk project saya itu sendiri, saya meletakkannya di bagian setting. Jadi di sini saya menggunakan list view di settingnya, kemudian saya deskripsikan atau deklarasikan apa aja sih yang saya inginkan di list itu. Yang pertama itu ada accelerometer dan juga proximity dan juga light. Nah, di sini saya menambahkan sebuah icon, yaitu icon sensor. Dan kemudian di sini saya Dan di sini saya membuat sebuah deklarasi atau logika ketika saya klik list view yang accelerometer, proximity, dan light itu akan ditampilkan datanya itu dari text view yang telah kita lakukan. Nih, on sensor change. Sini kita di text view itu tampilkan accelerometer itu dari sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Dan kemudian untuk proximity itu kita deklarasikan dan kita tampilkan datanya itu di text view, dan begitu juga dengan light. Dan kemudian di bagian fragment sensor, di sini saya membuatkan sebuah sebenarnya ini nggak kepake ya, karena saya menampilkan data text view-nya itu di bagian fragment setting. Nah, di sini ketika button yang sudah saya deklarasikan tadi itu diklik, maka akan ditampilkan di sini. Pilih sensor untuk tampilkan. Dan ketika saya jalankan programnya, saya tunggu sebentar. Nah, ini saya ke login.
Saya pergi ke profile karena setting dari profile, kemudian di sini, nah ketika saya klik nih misalnya accelerometer, maka di sini menampilkan sumbu X, Y, dan Z dari mobil saya, HP saya tersebut. Dimana kalau kita balik belakang tentang pengertian accelerometer itu, dia itu mengukur percepatan perangkat di sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Maka di sini akan menampilkan sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, kemudian ketika saya klik proximity, maka di sini akan menampilkan nilai dari proximity-nya itu, yaitu mendeteksi kedekatan objek terhadap layar. Dan kemudian kita akan melihat bagian like-nya di sini 0,0, berarti intensitas cahaya di sekitar perangkat itu nilainya yaitu 0,0 karena kita menggunakan device virtual tidak bisa mengukur cahaya di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol login dengan kamera yang nantinya ketika kita melakukan sesi foto nanti akan menampilkan gambarnya dan juga menampilkan letak lokasi atau koordinat lokasi kita. Nah, di sini saya membuatkan di sini saya membuatnya di halaman login. Kita akan pergi ke layout halaman login terlebih dahulu. Mana ya halaman login saya? Hilang, guys. Oh, ini halaman login. Nah, di sini saya sudah membuatkan halaman loginnya. Ini kita tutup dulu, bukan halaman login. Sudah membuat button dengan logo kamera yang nantinya diarahkan ke halaman ke aplikasi kamera kita. Nah, di sini nama ID itu login with camera button, dan kemudian kita pergi ke bagian halaman login. Nah, jadi di halaman login ini kita akan membuat mana deh ya? Nih, kita akan membuat sebuah binding yang nantinya ketika kita klik kamera tersebut maka akan diarahkan ke akan membuka kamera. Kemudian di sini kita akan membuatkan sebuah kelas dengan nama open kamera. Ketika kameranya dibuka maka langsung diarahkan ke kamera, dan jika tidak ada kamera maka dikatakan di sini kamera tidak tersedia. Nah, di sini digunakan untuk membuat sebuah permisi untuk membuka sebuah kamera, dan apakah dari user itu setuju nggak kalau misalnya aplikasi ini terhubung dengan kamera. Kalau misalnya terhubung maka langsung membuka kamera, langsung mengizinkan pembukaan kamera. Kalau misalnya tidak, maka kalau misalnya diizinkan maka langsung open kamera, membuka kamera. Kalau misalnya tidak, berarti di aplikasi akan memberitahu user bahwa izin kamera ditolak. Dan di sini kita akan membuat sebuah activity result yang dimana kita ketika mengambil gambar, maka di sini kita akan meletakkan gambar itu di result with location activity. Dan di sini juga ketika gambar itu tidak berhasil diambil maka kita akan menampilkan gagal mengambil gambar. Nah, kemudian untuk menyimpan gambar itu kan di result with location activity. Nah, jadi di sini kita buka nih. Di sini barulah kita bisa mengetahui location dari saat gambar itu diambil dan juga foto yang sudah kita cekrek tadinya.
Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah if else atau logika di mana ketika image bitmapnya itu bisa terambil, maka di sini kita cetak fotonya, dan jika tidak maka akan menampilkan gambar tidak tersedia. Dan begitu juga dengan location. Jadi untuk lokasi ini digunakan untuk, aduh ini gimana ya? Nah, jadi ini digunakan untuk mengambil lokasi saat user mengambil foto. Misalnya nih saat ini diambil saat last location saat user mengambil foto, misalnya jadi ini diambil dari location terakhir user, dan kemudian dicetak lokasi tersebut, dan misalnya lokasinya itu tidak nol, maka akan dicetakkan di text view lokasi dari sumbu dari bentar ya, dari apa sih namanya, sumbunya atau dari titik koordinatnya. Dan jika misalnya nggak ada nih last location itu terdata, maka di tampilannya maka akan dikasih tahu lokasi tidak ditemui. Dan kemudian kita akan membuat sebuah permisi untuk mengambil lokasi, dan jika misalnya user mengizinkan mengambil lokasi, maka kita akan mendapatkan lokasi terakhir dari user. Dan jika user tidak mengizinkan aplikasi itu mengambil data lokasinya, maka kita di sini akan membilang atau memberitahu sebuah teks, yaitu izin lokasi ditolak. Ketika kita buka hasilnya, kita balik ke ini, kita hapus dulu deh biar cepat ya. Kita hapus, kita buka. Oh salah guys, gimana cara bukanya nih? Yellow Feed Kitchen ini kah? Oh bukan, ini yang jelek guys, yang ini. Nah ini kita skip aja nih. Mau kita pergi ke bagian kamera. Nah di sini kita bisa mengambil foto, bisa berinteraksi dengan foto lah. Ini misalkan di kiri, kita klik foto, kemudian kita centang. Nah di sini kita akan melihat lokasi atau titik koordinat dari foto itu diambil. Dan ketika kita lanjutkan, maka akan diarahkan ke halaman utama. Nah sebelumnya saya minta maaf Pak, karena untuk Android Studio sendiri tidak bisa dijalankan di HP saya, dan kemudian HP saya tidak memenuhi kriteria untuk terkait dengan Android Studio, karena untuk Android Studio itu sendiri minimal Android 11 ke atas, dan HP saya tidak memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh Android Studio. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.